Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabat di persyarikatan maupun di khalayak awam ya. Jadi kami ingin mendiskusikan tentang masa usia lanjut atau yang kita kenal sebagai lansia. Betapa bahagianya ketika bersama cucu-cucunya untuk berhibur diri bersama, melakukan kegiatan yang membahagiakan bagi keluarga. Tentunya ini ada beberapa pemahaman tentang lansia menurut atau WHO ya, dalam hal ini World Health Organization tahun 2018, di mana lanjut usia adalah seorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 50 tahun. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada pasal 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa umur 60 tahun adalah usia permulaan tua. Artinya menua sebetulnya bukan sesuatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses yang dinamis, mengakibatkan perubahan yang bertambah dan merupakan satu proses menurunnya daya tahan tubuh di dalam menghadapi rangsangan baik dari luar maupun dari dalam, dengan berakhirnya untuk menuju saat meninggalnya. Jadi lansia merupakan individu ya, yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas ya tentunya, sehingga dikatakan lansia adalah individu pada kelompok umur yang telah memasuki tahapan akhir pada fase kehidupannya. Ya, jadi lansia dikenal sebagai lanjut usia. Artinya di Hong Kong juga memiliki lansia yang tinggi sekali, mencapai 80%, sehingga dibutuhkan perawatan untuk lansia ini kurang lebih 2000-an. Tetapi pemerintah Hong Kong sendiri menjaga taman-taman yang bisa diakses oleh para lansia sambil rekreasi, olahraga ringan, bersengkrama dengan keluarga di taman-taman di Hong Kong ya. Sedang di Jepang ya, di kawasan urban Tokyo, Kyoto maupun di Osaka itu tingkat kehidupan para lansia ini cukup tinggi, rekor tertingginya. Jadi memang perlu perhatian. Pemerintah Jepang mendirikan beberapa panti jompo ya, dengan beberapa lokasi di Koiguru dan tempat-tempat lain ya, sehingga merasa nyaman lansia diperhatikan oleh pemerintah Jepang dan komunitas ya. Apa saja kegiatan panti jompo di Jepang? Sebenarnya kan panti ini seperti kalau di sini saya lihat ya, itu seperti playgroupnya anak kecil untuk orang tua ya, panti kira-kira begitu. Betul, iya sih, karena memang banyak juga kegiatannya, banyak rekreasinya. Kayak ada kegiatan bowlingnya, ada kegiatan dia menulis kanjinya, ada kegiatan dia karaoke-nya, itu kita yang bimbing. Seperti diketahui, Dubai sebagai kota terbesar di Uni Emirat Arab, kotanya modern, kehidupan modern, gaya hidupnya juga modern, sehingga penghasilan para warga di Dubai sangat tinggi ya. Jadi UEA itu memiliki satu fasilitas lansia yang cukup baik, sehingga beberapa layanan kesehatan juga disediakan asuransi untuk para lansia di Dubai. Artinya bahwa mereka sangat tergantung pada pelayanan dari pemerintah. Di Jepang ada tradisi menjaga para orang tua lansia. Yuk. Di Jepang dulu ada tradisi membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, supaya tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Suatu hari, seorang pemuda berniat membuang ibunya ke hutan. Si ibu telah lumpuh dan agak pikun.
Sesampai di dalam hutan, si anak menurunkan ibu dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan kesedihan. Sang ibu tampak tegar berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sampai hari ini pun rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ikutilah tanda itu supaya kamu bisa selamat sampai di rumah." Anak menangis sangat keras, langsung memeluk ibunya dan kembali menggendong sang ibu pulang ke rumah. Ia pun merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai meninggal. Pesan moral dari kisah ini, orang tua bukanlah barang rongsokan yang bisa kita buang atau kita abaikan setelah terlihat usang atau tidak berdaya. Karena cinta kasih, orang tua selalu ingin melihat anaknya mendapatkan kebahagiaan yang layak meskipun mereka harus menderita. Selamat berjuang. Bahagia itu semua kembali kepada diri kita. Bahagia itu kita yang membuat, ya. Dan kalau masalah sehat, masalah usia, kalau saya boleh katakan bahwa usia itu kan hanya angka, ya kan? Jangan pernah takut atau khawatir untuk menjadi tua, karena tua itu pasti, ya kan? Jalani saja dan syukuri. Kalau saya seperti itu, jadi bukan sesuatu yang, aduh kalau nanti saya tua bagaimana ya saya gini. Jalani aja, semua jalani tanpa kita sadari, tiba-tiba kita udah usia segini. Dan rata-rata yang saya tanya pada kawan-kawan yang usia udah 70, rata-rata 70 ke atas sama. Jadi mereka usia itu hanya angka, tapi perasaan kita tuh tidak merasa seperti usia itu. Jadi kita tetap aktif, gitu. Tetap aja menjalankan. Dan saya kebetulan di dunia entertainment, dunia film, di mana kita harus menghafal senario, ya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita jadi masih aktif, ya, gitu. Jadi itu yang saya syukuri, di mana dunia itu yang membuat saya selalu bertemu dengan pemain yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Itu saya kira mempengaruhi jalan hidup saya menjelang bukan menjelang, ya, memang udah tua. Tapi katanya ada orang yang bilang nggak boleh bilang tua, usia lansia itu. Jadi yang penting jangan pernah kita merasa khawatir atau takut menjadi tua. Yang penting jalani, syukuri, dan nikmati. Dengan yang kita berusaha untuk tetap bisa menjadi hidup sehat, ya, gitu. Tentu apa yang dengan hidup sehat itu olahraga tentunya, ya, dan makanan itu juga sangat mempengaruhi. Dimana saya merasa bahwa usia semakin bertambah itu kita harus menghindari gula. Jadi itu yang udah pasti kita hindari. Gula itu pasti saya sudah jauhi, dan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Memang daging merah saya sudah tidak konsumsi lagi, gitu. Selamat Hari Lanjut Usia Nasional. Jangan maklum dengan pikun. Ya, sahabat-sahabat, demikian tadi pesan dari Ibu Widiawati, artis bintang film terkenal, ya. Jadi kita harapannya kepada para lansia harus menjaga kebahagiaan, mengkonsumsi yang sehat, sayur, mayur, buah, menghindari gula. Tentunya ini memberikan spirit bahwa bagi lansia untuk tetap berkarya. Dan salah satu gagasan ide dari Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, yang ingin mendirikan sekolah usia lanjut. Ini saran dari Dr. Taufik Tresno, spesialis penyakit dalam dan sarjana hukum, memberikan dakwah melalui para
usia lanjut agar hidupnya tentram dan bahagia secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.